Sejumlah sumber menyebutkan kelak di akhir zaman akan terjadi berbagai peristiwa tragis yang akan dialami bumi dan penduduknya. Berbagai peristiwa silih berganti hingga puncaknya ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ditegakkan. Matahari muncul dari barat, sangkakala ditiup malaikat, langit dan bumi hancur, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti bumi dan langit dengan langit dan bumi yang baru, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit. Al-Quran Surah Ibrahim ayat 48. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini, Khazanah kembali menyajikan kepada Anda untayan ilmu yang terpendam dalam luasnya khazanah Islam. Pemirsa, sebuah peristiwa miris bakal terjadi di akhir zaman. Kondisi alam berubah, kekeringan melanda, hingga terjadi kelaparan yang meluas di seluruh penduduk bumi. Peristiwa ini terjadi selama 3 tahun sebelum kemunculan Dajjal di muka bumi. Pada tahun pertama, curah hujan dan produksi pertanian berkurang sampai 30%. Kala itu, umat manusia pasti sudah merasakan kepayahan yang luar biasa. Bisa dibayangkan bagaimana kekacauan pasar dan pusat-pusat perbelanjaan akibat stok bahan makanan yang berkurang drastis, sementara permintaan konsumen melonjak tinggi. Pada saat itu, manusia masih punya harapan akan pulih dan membaiknya kondisi ekonomi pada tahun sesudahnya. Namun, kenyataan justru semakin memburuk. Pada tahun berikutnya, curah hujan dan produksi pertanian bahkan merosot 2 kali lipat, hingga turun lebih dari 60%. Akibatnya, kekacauan dan kepanikan melanda umat manusia. Tentu hal ini memicu kekacauan dan tindak kriminalitas. Kondisi ini semakin memuncak pada tahun ketiga. Curah hujan dan produksi pertanian mencapai titik nadir. Tak setetes pun air turun dari langit, sehingga produksi pangan dan kegiatan ekonomi lumpuh total. Tak terbayangkan seperti apa stres dan kepanikan manusia kala itu. Pada saat itu, kondisi penduduk bumi benar-benar lumpuh total akibat kelaparan dan penyakit, kemiskinan, dan kematian massal jelas di depan mata. Sebagian besar hewan berkuku kala itu, termasuk hewan-hewan ternak, punah. Hanya segelintir di antaranya yang dikehendaki Allah untuk bertahan hidup. Kondisi dunia benar-benar sangat sulit. Kita benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana kondisi manusia saat itu. Lalu, bagaimana pula dengan kaum mukmin? Dalam sejarah umat manusia, kekeringan yang mengerikan pernah terjadi pada untuk makan sehari-hari. Memaksimalkan distribusi hasil panen di masa bencana panjang dan tetap menanam pada masa sulit. Bencana kekeringan pada masa Nabi Yusuf alaihissalam masih bisa diatasi melalui wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabinya, sehingga langkah antisipasi segera dilakukan Nabi Yusuf. Bencana kekeringan pun bisa diatasi. Lantas, bagaimana bila bencana kekeringan hebat terjadi tanpa pemberitahuan wahyu sebelumnya, terjadi secara tiba-tiba, sehingga penduduk bumi tak punya persiapan, tak pernah memikirkan langkah antisipasi? Kelaparan dan kekacauan pasti akan sangat mengerikan. Hal ini pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW ketika dakwah beliau ditentang dan dimusuhi oleh kaum musyrik Quraisy. Beliau dan para sahabat mengalami intimidasi, maka beliau berdoa kepada Allah agar menimpakan 7 tahun masa paceklik kepada kaum musyrik, sebagaimana 7 tahun paceklik yang terjadi pada masa Nabi Yusuf alaihissalam. Peristiwa ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebanyak 11 kali dalam kitab sahihnya, salah satunya. Rasulullah mengajak kaum Quraisy untuk masuk Islam, namun mereka menentang dan mendurhakainya. Maka Rasulullah berdoa, "Ya Allah, bantulah aku dalam menghadapi kedurhakaan mereka dengan menimpakan 7 tahun paceklik, sebagaimana 7 tahun paceklik pada masa Nabi Yusuf." Maka mereka pun ditimpa paceklik, sehingga menguras segala harta benda mereka. Akibatnya, mereka memakan mayat, tulang belulang, dan bangkai. Sehingga akibat rasa lapar yang sangat, seseorang di antara mereka melihat antara dirinya dengan langit ada kabut. Hadis riwayat Bukhari.
Jika sedemikian dahsyatnya gambaran kekeringan, paceklik dan kelaparan yang mendera bangsa Arab, padahal itu hanya bersifat lokal, lantas bagaimana keadaan umat Islam dan kaum kafir pada tahun-tahun paceklik sebelum kemunculan Dajjal di akhir zaman? Peristiwa akhir zaman ini bakal melanda ke seluruh bumi. Peristiwa maha dahsyat inilah yang dicatat dalam Sunan Ibnu Majah, Sahih Ibnu Khuzaimah, dan Mustadrak Al-Hakim. Diriwayatkan dari Abu Umayyah bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya menjelang kemunculan Dajjal ada 3 tahun yang sangat berat. Pada tahun-tahun tersebut, manusia dilanda bencana kelaparan. Pada tahun pertama, Allah memerintahkan langit untuk tidak menurunkan sepertiga hujannya dan memerintahkan bumi untuk tidak menumbuhkan sepertiga tumbuhannya. Pada tahun kedua, Allah memerintahkan langit untuk tidak menurunkan 2/3 hujannya dan memerintahkan bumi untuk tidak menumbuhkan 2/3 tumbuhannya. Pada tahun ketiga, Allah memerintahkan langit untuk tidak menurunkan semua hujannya, sehingga tak ada setetes pun air hujan. Dan Allah memerintahkan bumi untuk tidak menumbuhkan semua tumbuhannya, sehingga tumbuhan hijau tidak tumbuh. Akibatnya, hewan-hewan ternak semuanya binasa dan mati kecuali yang dikehendaki hidup oleh Allah. Rasulullah SAW kemudian ditanya, apa yang membuat manusia bisa bertahan hidup pada zaman itu? Rasul menjawab, tahlil, takbir, tahmid, itu semua mencukupi mereka seperti halnya makanan. Kaum mukmin kala itu akan mengalami suasana hidup yang benar-benar baru. Jasmani mereka memang tetap bisa bertahan hidup dalam kondisi yang serba sulit itu. Hanya saja, menu harian mereka bukan lagi makanan dan minuman. Mereka bisa bertahan hidup justru dengan zikir, tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Allah menjadikan zikir-zikir ini sebagai asupan gizi untuk bertahan hidup. Informasi dari Nabi SAW ini memang menakjubkan. Padahal, bagaimana mungkin zikir bisa mengeluarkan energi dahsyat seperti itu? Wallahu a'lam. Nampaknya pada masa paceklik berat itu, setiap muslim sangat menghayati guratan nasibnya. Pada masa itu, seorang muslim menyibukkan dirinya dengan sholat dan zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mereka menyiapkan diri sebaik-baiknya untuk menghadapi kematian yang terasa begitu dekat. Dalam suasana seperti itu, hati, pikiran, dan jiwa mereka begitu bening. Noda-noda maksiat telah disapu bersih dari hati dan pikiran mereka. Mereka seakan-akan bisa melihat syurga dengan segala kenikmatannya dan neraka dengan segala siksaannya. Mereka telah merasakan puncak tertinggi dari tangga-tangga agama, kedudukan ihsan, yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak mampu melihatnya, maka engkau menyadari sepenuhnya bahwa Allah melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Tasbih, tahmid, tahlil dan takbir pada masa yang sulit itu telah mengantarkan mereka kepada puncak pencapaian ibadah tertinggi, yaitu ihsan. Tingkatan tertinggi dalam kehidupan beragama lebih tinggi dari tingkatan Islam dan iman. Seseorang yang mampu beribadah dengan ihsan, hati dan pikirannya benar-benar berkonsentrasi penuh dalam ibadahnya, solatnya terasa khusyuk. Sesungguhnya fisikku tidak seperti fisik kalian. Sesungguhnya saat aku berada di waktu malam, Robku memberiku makanan dan minuman. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Makanan dan minuman yang Allah karuniakan kepada Rasulullah tentu saja bukan gandum, kurma, susu unta, dan makanan fisik lainnya. Sebab terbukti bahwa keluarga Rasulullah jarang sekali makan sampai kenyang dalam waktu 3 hari berturut-turut. Seringkali di rumah istri-istri beliau, Rasulullah tidak mendapati makanan, sehingga beliau terpaksa harus berpuasa. Jelaslah bahwa makanan dan minuman yang Allah karuniakan kepada beliau di waktu malam adalah makanan ruhani, berupa kelazatan bermunajat kepada Allah yang dapat menghilangkan segala rasa lapar dan dahaga. Barangkali peristiwa ini bisa lebih menggambarkan bagaimana zikir di masa kekeringan ekstrim sebelum kemunculan Dajjal itu bisa menggantikan tiadanya makanan dan minuman bagi kaum muslimin. Wallahu a'lam.